Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita untuk kita boleh meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini rindu setiap kami umat-Mu di hadapan-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan bersama-sama. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Kau layak
disembah, layak dipuji, diagungkan, dimuliakan. Engkau Tuhan, Allah termulia. Kau disanjung, Kau dipuja selamanya. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan, kebaikan-Mu limpah, kasih setia-Mu untuk selamanya bagi kami. Haleluya. Hina marala manarala ya lama lalamu, shirere narala marala narala malarala ya lama shande, kinarala malamarala malama. Rahmat-Mu selalu baru Tuhan, Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala karya-Mu. Kinarala marala nala malaraya la marala la malamu. Shikirala mala 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 mala. Sherere rana la la ya la masandere la malamu. Shikirala la bala bala mala mala. Sherere ralamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang meninggikan dan menyembah Engkau. Kami percaya hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami membuka hati kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa time is money. Waktu adalah uang. Pepatah ini mengatakan bahwa waktu itu sangat berharga, seperti uang yang memiliki makna tersendiri di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Karena pencapaian kita kepada Tuhan tergantung dari hari-hari kita mengisi waktu. Setiap waktu mempunyai nilai. Setiap waktu itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita memiliki filosofi bahwa time is God. Waktu adalah
Tuhan. Karena setiap waktu adalah milik Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Yosua 18 ayat 3 dikatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Kalimat ini diucapkan oleh Yosua saat mereka sudah berada di area tanah perjanjian. Berapa lama lagi menunjukkan kurun waktu, dan bermalas-malasan adalah gaya hidup semau gue, gaya hidup santai tanpa arah dan tujuan. Yosua menegur bangsa Israel, sebab sekalipun sudah berada di area tanah perjanjian, bukan berarti mereka bisa memiliki gaya hidup santai, tetapi masih ada tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, yaitu bahwa mereka masih harus menduduki tanah yang sudah disediakan oleh Tuhan, bahwa mereka masih harus berperang melawan orang-orang yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ada di dalam area Tuhan, tetapi masih ada tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita bisa memiliki gaya hidup santai atau semau gue di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Masih ada tanah perjanjian yang harus kita taklukkan. Bahkan saudara, masih ada manusia lama kita, sifat-sifat kita yang dari manusia lama kita yang harus kita taklukkan dan kita duduki dengan firman Tuhan. Kita masih harus menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya bisa menghantar kita menjadi hidup seperti Kristus, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi sayang, banyak anak Tuhan yang tidak memahami hal ini, sehingga akhirnya mereka terjebak seperti bangsa Israel, memiliki gaya hidup santai dan bermalas-malasan. Mereka mengiring Tuhan dengan santainya. Mereka mengiring Tuhan dengan gaya hidup yang lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa meraih segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang menghasilkan buah-buah roh, sehingga kehidupan kita bisa menjadi seperti Kristus. Kita bisa berubah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah heran kalau banyak anak-anak Tuhan yang memiliki karakter atau kehidupan yang jauh daripada firman Tuhan. Mereka masih memiliki gaya hidup seperti orang-orang dunia. Mereka masih melakukan kejahatan. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan karakter mereka sangat jauh dibandingkan dengan Bapa di surga. Sangat jauh dari kasih yang memberi warna daripada kehidupan seorang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kasih harus ada di dalam kehidupan kita. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari dengan kasih. Tetapi kehidupan mereka
jauh dari kasih. Kehidupan mereka tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena mereka tidak pernah mau berjuang untuk melawan dosa. Mereka tidak pernah mau berjuang untuk mengalahkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak ada usaha untuk mengubah gaya hidup mereka seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berjuang. Kita tidak boleh memiliki gaya hidup santai seperti bangsa Israel di Yosua 18 ayat 3 tadi yang sudah kita baca. Kita harus menaklukkan hawa nafsu kita. Kita harus mau berperang melawan dosa dengan alasan apapun yang kita hadapi, kita harus mengalahkannya sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan memakai filosofi bahwa bukankah Tuhan itu Maha Pengampun. Mereka tidak pernah mau mengubah gaya hidup mereka dan kemudian mereka berkata, yang penting aku minta ampun sama Tuhan. Bukankah Tuhan akan mengampuni segala apa yang sudah aku lakukan? Saudara, kita harus ingat bahwa ada hukum tabur tuai di dalam kehidupan kita. Memang benar saudara, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mampu melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan. Karena pengampunan yang Tuhan berikan, maka kita bisa memperoleh keselamatan. Karena pengampunan yang Tuhan berikan, kita bisa bangkit di dalam kehidupan ini. Tetapi jangan menyalahgunakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur kejahatan, saudara, apa yang akan kita tuai? Tentu juga kejahatan. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita menabur kebaikan, kita menabur kasih, maka yang akan kita tuai adalah kebaikan. Yang akan kita tuai adalah kasih. Jangan membiarkan kita hidup di padang gurun. Jangan biarkan kita hanya berputar-putar di padang gurun, tidak pernah memasuki tanah perjanjian kita. Sekalipun kita sudah menjadi anak Allah, oleh karena itu kita harus tetap berjuang untuk kita boleh menduduki tanah perjanjian kita. Kita boleh menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, pintu baginya pintu akan dibukakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak hanya meminta, tetapi juga harus mencari dan mengetok. Artinya ada usaha yang dilakukan, tidak hanya berdiam diri saja atau bermalas-malasan dan memiliki gaya hidup semau gue. Mari saudara, sebagai penutup daripada renungan ini, kita gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk kita berjuang, untuk melawan dosa, untuk kita bergerak di dalam anugerah Tuhan sampai kita masuk dan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, untuk kita boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang hari ini sudah mendengarkan renungan doa pagi ini. Biarlah urapan-Mu mengalir atas hamba-hamba-Mu Tuhan, dan Kau memberikan kekuatan untuk mereka terus berjuang, untuk mereka tetap setia kepadamu apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka saat ini, di masa-masa pandemi ini, di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi baik secara kesehatan maupun ekonomi. Tetapi satu hal kami mohonkan kepadamu Tuhan, biarlah Kau berikan kekuatan untuk mereka
terus berjuang masuk di dalam rencanamu, karena Engkau turut bekerja Tuhan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih-Mu, dan melalui pengurapan-Mu yang Kau berikan pagi hari ini, Engkau memberikan satu semangat, daya juang untuk mereka boleh merebut tanah perjanjian mereka, untuk mereka boleh merebut setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.